Halo para kerabat YouTuber Indonesia dimanapun Anda berada di dunia ini. Nama saya Budi Karsono. Kita jumpa lagi di channel saya, Liputan Karsono. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas dan juga merincikan apa saja yang akan saya bahas dan saya tawarkan kepada semua kerabat yang mau mendengarkan saya dan juga mau mengikuti rekomendasi saya dalam beberapa hal tersebut di bawah ya. Hanya untuk informasi aja, ini saya tidak ada catatan ya, tidak diedit videonya, jadi saya langsung sambil ngopi-ngopi langsung bicara, apa yang ada di benak saya langsung saya keluarkan dan ucapkan. Jadi mohon maaf kalau saya banyak menggunakan karena saya harus berpikir dulu apa nih yang harus saya bicarakan ya. Baik, langsung saja kita ke hal-hal yang akan saya bahas di channel-channel saya ini. Walaupun sebetulnya sebelum ini saya sudah pernah membicarakan hal ini, tapi ini jilid 2 lah ya, jilid 2 atau part 2. Nomor 1 mungkin yang paling mudah adalah saya ingin sharing dan ingin membantu semua kerabat-kerabat Indonesia yang ingin belajar bahasa Inggris. Ya, apakah itu native speaker for you, ataukah itu advanced level, apakah itu intermediate, atau mungkin baru saja mulai belajar bahasa Inggris, tidak masalah. Kalau kita tidak sempat jumpa dalam YouTube ini, mungkin bisa ditanyakan di chat ya, kan bisa tanya di bawah deskripsi ya. Apapun pertanyaan itu yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris, saya akan coba menjawab sebisa saya. Saya rasa saya bisa jawab asal pertanyaannya tidak begitu sulit ya, yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Satu, jadi saya akan sharing bahasa Inggris ya. Yang kedua, saya juga akan membahas mengenai relationship. Apa itu relationship? Mengenai hubungan, apakah itu hubungan dengan pacar Anda, suami Anda, istri Anda, ya, apa yang saya alami, jadi akan saya sharing. Jadi saya bukan sok tahu mau ngasih tahu, hanya memberikan saran, itu saja. Semua dalam bahasa Inggris juga saya hanya akan memberi saran ya, hanya itu yang saya bisa tawarkan. Sekali lagi tujuan saya adalah ingin membantu ya, itu saja ya. Kalau bantuan ini berguna, bagus, berarti bisa subscribe ya. Itu saja. Saya tidak cari subscriber sama sekali. Hanya mohon dan juga ingin memberikan saran. 2 ya. Belajar bahasa Inggris, terus ada menyarankan untuk hubungan atau relationship ya. Yang ketiga, apa poin ketiga? Poin ketiga adalah, tuh kan saya lupa lagi tadi, harusnya dicatat tapi saya tidak mencatat. Mungkin saya akan sharing pengalaman bisnis ya, karena pengalaman bisnis saya cukup banyak ya. Saya bekerja di perusahaan Amerika yang sangat besar ya, selama kurang lebih 25 tahun. Itu berbisnis dengan orang Amerika sini langsung ya, franchisee. Kebanyakan dari mereka franchisee, jadi bisnisnya bisnis restoran, tapi sebetulnya prinsipnya sama dalam bisnis. Hidup saya saat ini juga tetap berbisnis. Kalau kita bicara bisnis, tentunya profit atau keuntungan, laba adalah yang pokok utama yang kita bicarakan. Jadi saya bisa bantu itu ya, 3 hal. Yang keempat apa? Kita sudah sampai yang keempat nih. Keempat, apa yang bisa saya bantu dalam ini? Saya rasa yang keempat adalah mungkin bagaimana caranya bisa datang ke Amerika dan tinggal di Amerika. Apakah itu sekolah, apakah itu bekerja. Nah, dalam hal ini mungkin saya tidak begitu mahir karena saya tidak tahu banyak
Nah, saya rasa banyak YouTuber-YouTuber yang merasa tahu bagaimana caranya. Menurut saya itu salah, ya. Saya tidak menyarankan untuk mendengarkan YouTuber Indonesia yang menyarankan Anda bagaimana cari visa, bagaimana cari visa untuk datang ke sini, ya. Yang paling tepat untuk bertanya adalah petugas-petugas kedutaan besar Amerika. Bisa di online, ya, dicari di online. Itu yang resmi. Saran dari mereka adalah yang paling tepat, bukan dari YouTuber manapun. Nanti malah salah, ya. Kalau salah nggak karu-karuan. Itu ya, udah 4. Nah, yang kelima, ya mungkin kita bisa bicara apa saja, asalkan hal yang baik. Ya, itu satu lagi prinsip hidup saya pribadi adalah kita harus berbuat baik. Jadi itu yang kelima, itu saya akan juga membicarakan motivasi. Saya akan berusaha memotivasi kerabat-kerabat Indonesia dimanapun. Ya, seringkali dalam hidup kita menjumpai sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat kita putus asa. Ya, saya akan membuat video-video yang sifatnya memotivasi Anda supaya tidak patah hati, supaya termotivasi dan selalu ingin sukses. Ya, itu yang akan saya bagi atau saya share. Jadi tujuannya itu aja, rekan-rekan. Saya ingin bantu, karena kalau saya bisa membantu dan berhasil membantu, itu adalah kebahagiaan saya. Itu prinsip hidup saya. Kalau saya bisa bantu orang lain, siapapun itu, saya akan merasa senang sekali dan merasa bahagia. Jadi kebahagiaan saya adalah keberhasilan saya untuk membantu orang lain. Demikian laporan setempat, liputan Karsono. Ya, saya rasa itu saja teman-teman yang akan saya utarakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu, silakan tanya, ya, dari 5 atau 6 hal yang bisa saya share kepada teman-teman, ya. Silakan dan saya akan bantu untuk menjawab. Bagi mereka yang belum subscribe, mohon subscribe. Ya, tidak harus, ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada yang maksa. Kemudian apalagi, sebelum saya tutup video ini, karena di sini sudah malam, jadi saya harus tidur karena besok saya sudah mulai kerja lagi. Ngomong-ngomong, saya di Amerikanya di Iowa, negara bagian Iowa. Ya, di sini hanya satu orang Indonesia, yang tetangga saya. Kebetulan tetangga kita ketemunya tidak sengaja, tapi belum pernah jumpa, hanya jumpa di Facebook. Nggak sengaja, loh ternyata kita tetangga. Jadi ya, saya sama sekali tidak banyak orang Indonesia di sini yang saya kenal. Pengalaman ini juga mungkin hanya notabene aja, ya. Selama saya di Amerika, juga selama saya di Inggris, saya jarang jumpa dengan orang Indonesia. Nggak tahu kenapa. Mungkin tempat-tempat yang saya tempati dan tinggali itu langka orang Indonesianya. Kecuali kalau saya tinggal mungkin di California atau di New York, ya, pasti banyak orang Indonesia di Amerika, kan, di mana-mana. Di Philadelphia. Ini saya tinggalnya di negara bagian Iowa. Udah gitu kota kecil di Fort Dodge, jarang, ya. Istri saya juga dari sini, orang Amerika. Jadi ya, lingkungan saya begini, ya. Tapi saya masih tetap berkomunikasi dengan orang tua yang masih tinggal di Jakarta, di Indonesia. Dan juga banyak teman-teman bekas sekerja dulu waktu saya masih di Indonesia tentunya. Baik, kebanyakan ngelantur ngomongnya, ya. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Selamat bekerja. Terima kasih.